Berdasarkan data dari berbagai organisasi kesehatan dunia, penyakit ginjal kronik adalah salah satu masalah kesehatan paling sering ditemukan. Di Indonesia saja, dari data riset kesehatan dasar tahun 2018, ada lebih dari 700.000 penduduk yang mengalami penyakit ginjal kronis. Data juga menunjukkan sebenarnya ada sekitar 12,5% orang Indonesia yang ginjalnya sudah bermasalah, tapi kebanyakan tidak menyadarinya. Padahal, diagnosis dari penurunan fungsi ginjal yang cepat akan sangat membantu penyembuhan agar kita tidak menderita gagal ginjal dan akhirnya harus cuci darah. Ada beberapa gejala awal yang bisa menjadi tanda ketika ginjal mulai bermasalah. Apa saja itu? Inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Tonton terus videonya sampai habis. Gejala awal pertama dari penurunan fungsi ginjal adalah perubahan tidak normal pada air kencing atau urin. Fungsi utama dari ginjal adalah melakukan penyaringan darah untuk mengeluarkan racun dan zat sisa tubuh melalui kencing. Bagian utama dari ginjal yang menjalankan fungsi ini disebut glomerulus. Jadi, glomerulus ini ibaratnya seperti saringan yang hanya menyaring zat-zat kecil sisa yang kemudian dikeluarkan melalui urin. Sedangkan ketika terjadi penurunan fungsi ginjal, lubang-lubang di saringan glomerulus menjadi bocor, sehingga komponen-komponen tubuh yang harusnya tetap di dalam, keluar juga ke dalam urin. Nah, hal ini kemudian akan memunculkan beberapa gejala berikut. Yang pertama, kencing lebih sering. Karena ya jelas lebih banyak air yang keluar dari saringan tadi, dan otomatis kita jadi lebih sering kencing. Kemudian, kencing berdarah atau kemerahan. Ini terjadi karena rusaknya penyaringan ginjal, sehingga sel darah merah bisa tembus ke urin dan membuat warna kencing menjadi kemerahan. Lalu kencing berbusa, dan gejala ini muncul karena protein-protein yang ada di dalam pembuluh darah ikut keluar, yang lagi-lagi disebabkan karena kebocoran saringan ginjal akibat sel-selnya yang mulai rusak. Karena itulah, apabila kencing mulai lebih sering, warnanya kemerahan, dan mulai berbusa, maka ada kemungkinan kalau mulai terjadi penurunan fungsi ginjal pada kalian. Gejala kedua dari penurunan fungsi ginjal adalah pembengkakan pada kaki. Dalam dunia medis, pembengkakan pada kaki karena adanya cairan disebut dengan edema. Gejala edema bisa ditandai dengan menekan bagian kaki yang membengkak. Kalau pada orang normal, area yang ditekan akan segera kembali seperti semula. Tapi pada penderita edema, kembalinya area kulit yang ditekan sangat lambat. Hal ini disebabkan karena penumpukan cairan di jaringan kaki bawah. Normalnya, cairan akan diikat oleh komponen yang disebut albumin agar tetap berada di dalam pembuluh darah dan tidak merembes ke jaringan. Namun ketika tubuh kekurangan albumin akibat kebocoran ginjal, maka tidak ada lagi yang mengunci molekul-molekul cairan. Akibatnya, cairan akan merembes ke jaringan sekitar, dan karena kaki adalah bagian terbawah tubuh, kebanyakan cairan akan merembes ke jaringan kaki dengan dibantu oleh gaya gravitasi. Sehingga muncullah gejala yang disebut edema atau pembengkakan kaki akibat penumpukan cairan tadi. Gejala ketiga dari penurunan fungsi ginjal adalah kulit yang kering dan gatal, dan warna kulit yang agak berubah. Gangguan fungsi ginjal akan membuat proses penyaringan racun dan zat-zat sisa tubuh bermasalah. Tentunya, racun dan sisa-sisa metabolisme ini akan semakin banyak di dalam pembuluh darah. Efeknya akan muncul reaksi sistem imun terhadap adanya racun dan zat sisa tersebut. Reaksi inilah yang kemudian menimbulkan rasa gatal dan terjadi perubahan warna pada kulit menjadi sedikit lebih kehitaman. Selain itu, ginjal juga berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai mineral dalam tubuh. Salah satunya adalah fosfor. Ketika ginjal mulai bermasalah, keseimbangan fosfor juga terganggu, sehingga lebih banyak fosfor yang ada di dalam darah, dan saat fosfor terlalu tinggi, maka kulit akan menjadi kering dan rentan iritasi. Ditambah lagi, gangguan fungsi ginjal juga memicu gangguan pada produksi kelenjar minyak kulit. Akibatnya, ya kulit jadi lebih kering. Nah, karena itu apabila Anda merasakan kulit kering, gatal, dan mulai terjadi perubahan warna menjadi kehitaman, dengan kombinasi gejala lain, bisa jadi mulai ada gangguan pada ginjal Anda. Gejala keempat dari gangguan fungsi ginjal adalah tubuh pucat, lemah sepanjang hari, dan sulit berkomunikasi.
Gejala pucat, lemah, dan sulit berkonsentrasi ini biasanya berhubungan dengan berkurangnya sel darah merah dalam tubuh. Kondisi ini disebut dengan anemia. Sel darah merah berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Salah satu fungsi ginjal adalah untuk memproduksi sebuah hormon yang disebut eritropoietin. Hormon ini akan memicu produksi sel darah merah dalam tubuh. Ketika ginjal terganggu, maka otomatis produksi eritropoietin ini juga bermasalah dan sel darah merah akan lebih sedikit. Akibatnya, oksigen yang diterima oleh seluruh jaringan akan terganggu juga dan kita merasakan lemah serta sulit berkonsentrasi sepanjang hari. Selain itu juga, ketika fungsi ginjal dan penyaringannya terganggu, ada banyak sel darah merah yang seharusnya tetap di darah keluar melalui urin. Proses ini ya tentu saja membuat tubuh kita lebih kekurangan sel darah merah lagi. Cara termudah untuk menilai anemia adalah dengan melihat kemerahan pada bibir dan bagian bawah dalam kelopak mata. Pada pasien yang sel darah merahnya kurang, biasanya bagian ini akan terlihat lebih pucat atau berwarna lebih putih dibandingkan orang normal. Gejala kelima dari gangguan fungsi ginjal adalah pembengkakan pada kelopak mata bagian bawah dan sering sesak. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, rusaknya ginjal akan membuat albumin banyak keluar melalui urin, sehingga cairan banyak keluar ke jaringan sekitar. Nah, cairan-cairan ini akan tertumpuk di banyak jaringan tubuh. Ketika tertumpuk di paru, maka akan menimbulkan gejala sesak napas karena mengganggu pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Sedangkan ketika tertumpuk di jaringan mata, maka kelopak mata bawah kita akan terlihat seperti membengkak. Gejala keenam dari gangguan fungsi ginjal adalah otot lebih sering kram. Penyeimbangan elektrolit dan mineral tubuh tidak bisa berjalan optimal apabila ginjal sudah mulai bermasalah. Akibatnya, banyak mineral dan elektrolit yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Salah satunya adalah kalsium dan fosfor. Ketika keadaan kalsium terlalu rendah dan jumlah fosfor yang tidak seimbang, akan membuat otot susah dikontrol aktivitasnya. Sehingga gejala yang akan muncul adalah sering kram dan kebas pada bagian otot tubuh. Biasanya paling sering dialami pada bagian kaki. Kemudian gejala ketujuh yang bisa menandakan ada gangguan fungsi ginjal adalah nafsu makan yang menurun dan kesulitan tidur. Kedua gejala pada poin ketujuh ini disebabkan karena penumpukan toksin atau zat racun yang seharusnya dibuang dari tubuh. Jelas saja, kalau banyak racun, tubuh menjadi tidak sehat. Salah satu racun yang akan banyak tertumpuk disebut dengan urea dan kondisi terlalu banyak urea di dalam darah disebut uremium. Kalau sudah terlalu banyak, selain menyebabkan sulit tidur dan gangguan nafsu makan, urea akan sangat berbahaya karena bisa mempengaruhi kerja jantung, otak, dan hampir semua organ penting di tubuh. Sehingga bisa fatal akibatnya apabila gangguan fungsi ginjal tidak terdeteksi dengan cepat. Nah teman-teman, itulah 7 gejala utama yang bisa terjadi ketika adanya gangguan fungsi ginjal pada tubuh kita. Tapi tentu saja, kepastian dari gangguan fungsi ginjal harus dilakukan melalui pemeriksaan darah dan urin. Biasanya akan dilihat kadar ureum dan kreatininya. Apabila Anda memiliki banyak gejala yang sudah kita bahas, maka Anda bisa melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nantinya melalui konsultasi dan pemeriksaan fisik adekuat, dokter akan menentukan apakah ada gangguan pada organ ginjal Anda atau tidak. Nah, segitu dulu aja video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan berkaitan dengan konten kali ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa di-share kalau kalian mendapatkan sesuatu dari video kali ini. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.